Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami yang kami ambil tema dengan metodologi studi Islam dalam kajian politik Islam yang beranggotakan saya sendiri Nila Syarmiyanti dengan NPM 2204010008 dan rekan saya Kurniawan Dwi Febriansyah dengan NPM 2204010007. Lanjut, kita masuk ke pembahasan yang pertama yang akan dijelaskan oleh Mas Iwan. Silakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari metodologi. Apa sih itu metodologi? Nah, metodologi merupakan ilmu-ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran, tergantung dari realitas yang sedang dikaji. Metodologi tersusun dari cara-cara yang terstruktur oleh memperoleh ilmu. Kemudian ada pengertian politik. Pengertian politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Dalam teori klasik Aristoteles, politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan publik, pemerintahan, dan negara. Seperti yang kita tahu, corak politik yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah bercorak teodemokratis, yaitu suatu pola pemerintahan yang dalam menyelesaikan setiap persoalan terlebih dahulu melakukan musyawarah baru kemudian menunggu ketetapan dari Tuhan. Oke, selanjutnya setelah itu dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin, dimulai dari Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Corak pemerintahan yang dilakukan juga berbeda-beda dari zaman Nabi Muhammad SAW. Setelah itu kekhalifahan dilanjutkan oleh Bani Umayyah, kemudian digantikan dengan Bani Abbasiyah, dan setelah Bani Abbasiyah hancur muncul Kesultanan Utsmani, Kesultanan Safawi, dan Kesultanan Mughal dengan sistem kerajaan. Setelah Kesultanan besar hancur, negara Islam mengikuti sistem yang diterapkan oleh kaum penjajah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nila. Baik, selanjutnya kita masuk di topik pembahasan yang terakhir, yaitu di mana pentingnya untuk mengetahui apa saja pendekatan dari politik itu, tentunya dalam politik Islam. Nah, jadi di sini kita akan membahas satu persatu tentang pendekatan politik dalam studi Islam. Di sini ada 5 poin penting yang harus kita bahas tentunya. Yang pertama yaitu politik dekonvensionalisasi. Nah, teman-teman pasti sangat asing dengan politik ini. Maka politik ini kita temukan adanya di studi metodologi studi Islam kajian politik, di mana dekonvensionalisasi itu sendiri adalah merupakan salah satu pendekatan dalam politik yang pada dasarnya bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan pengaruh-pengaruh agama dalam kehidupan politik itu sendiri, apalagi tentunya dalam berpolitik dalam masyarakat. Selanjutnya, politik ini juga bertujuan untuk memisahkan antara agama dari kehidupan politik dan masyarakat. Selanjutnya yaitu yang kedua, politik dekomentikasi Islam. Politik ini merupakan proses atau sebuah proses di mana agama Islam itu disesuaikan dengan kepentingan politik dan budaya lokal. Dalam konteks politik ini, domestikasi Islam merujuk pada upaya negara untuk mengintegrasikan Islam ke dalam sistem politik dan hukum yang berlaku di negara tertentu atau di negara tersebut itu. Nah, jadi politik domestikasi ini telah menjadi topik yang kontroversi dan sering menjadi bahan perdebatan di kalangan masyarakat dan para politisi yang ada di Indonesia tentunya. Beberapa kelompok Islam menentang upaya pemerintah untuk mengintegrasikan Islam ke dalam sistem politik dan hukum nasional, sementara kelompok lain yang mendukung upaya tersebut. Lanjut ke poin ketiga, yaitu politik
skismatik aliran. Nah, politik ini sendiri terdapat beberapa pendekatan yang digunakan tentunya untuk memahami fenomena dalam berpolitik, termasuk politik skismatik aliran. Nah, jadi politik ini tuh merupakan aliran rujukan pada perpecahan atau perselisihan di dalam suatu agama atau suatu aliran kepercayaan. Politik ini juga dapat mempengaruhi dinamika politik dan kehidupan masyarakat di negara-negara yang memiliki banyak kelompok agamanya, tentunya seperti yang bisa kita lihat adanya di Indonesia. Nah, politik ini juga telah menjadi topik yang sangat sering untuk dibahas karena mengalami karena beberapa kelompok agama itu mengalami adanya sebuah perpecahan atau perselisihan di dalamnya. Sementara kelompok yang lain itu mencoba untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan dalam agama atau aliran kepercayaan mereka masing-masing. Selanjutnya di poin keempat yaitu politik trikotomi. Nah, politik ini merupakan suatu politik atau suatu pendekatan dalam ilmu politik yang membagi kekuasaan politik menjadi 3 bagian, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, pendekatan ini sendiri tentunya memiliki tujuan untuk memastikan bahwa kekuasaan politik tidak terpusat pada suatu pihak atau individu saja tentunya, melainkan terdistribusi secara merata dan terkontrol. Nah, jadi politik trikotomi ini sendiri bertujuan untuk memastikan bahwa kekuasaan politik itu tidak terpusat. Nah, jadi politik ini juga mempengaruhi dinamika politik dan kehidupan masyarakat di negara-negara yang menerapkan sistem trikotomi kekuasaan. Politik ini diterapkan sejak era reformasi pada tahun 1998, di mana kekuasaan politik itu dibagi menjadi 3 bagian yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selanjutnya yaitu pendekatan politik tentang kultural atau diversifikasi. Pendekatan politik ini sendiri merujuk pada upaya untuk memperluaskan dan memperkayakan budaya dari politik dalam suatu masyarakat dengan mengakomodasikan berbagai kepentingan dan pandangan yang berbeda-beda. Politik ini bertujuan untuk memperluas dan memperkaya budaya politik itu sendiri. Dan politik kultural ini juga dapat mempengaruhi dinamika politik dan kehidupan masyarakat di negara-negara yang menerapkan politik kultural diversifikasi ini. Nah, jadi beberapa upaya untuk dilakukan agar dapat mendorong politik kultural diversifikasi ini antara lain dengan memperkuat partisipasi masyarakat dalam suatu proses politik atau sebuah proses dalam berpolitik, memperluas ruang publik untuk dialog dan diskusinya tentunya, dan mengakomodasikan berbagai kepentingan dan pandangan yang berbeda-beda dalam kebijakan suatu politik. Nah, jadi teman-teman, perlu untuk kita pahami bahwa pendekatan politik dalam studi Islam itu bermacam-macam dan sangat berbeda-beda dari tujuannya masing-masing. Tetapi tentunya dari setiap pendekatan tersebut memiliki tujuan yang baik terhadap berpolitik di Indonesia tentunya. Nah, setiap politik itu memiliki tujuan yang hampir sama, di mana pendekatan ini juga pasti bertujuan untuk membudidaya atau melanjutkan kebudayaan dari suatu politik agar politik di negara tersebut bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan struktur yang ditentukan. Nah, jadi teman-teman, di sini pembahasan kami cukup sampai di situ. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.